Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A Indralaya mata kuliah Biokimia 2 yang beranggotakan saya Sri Devi, saya Rahmadana Elisa, saya Zalfana Fiani. Di sini kami akan menampilkan video tentang biosintesa asam lemak. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme biosintesis lipid. Materi singkat: setelah penemuan bahwa oksidasi asam lemak terjadi dengan penghilangan oksidatif unit 2 karbon atau asetil-CoA berturut-turut, ahli biokimia berpikir biosintesis asam lemak dapat dilanjutkan dengan pembalikan sederhana dari langkah enzim yang sama. Namun, seperti diketahui, biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda, dan berlangsung di bagian sel yang berbeda. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediate 3 karbon malonyl-CoA yang tidak terlihat dalam pemecahan asam lemak. Pembahasan. Yang pertama, biosintesis lipid. Pada semua organisme, rantai karbon panjang asam lemak dirakit dalam urutan 4 langkah yang berulang, dikatalisis oleh sistem yang secara kolektif disebut sebagai asam lemak sintase. Ada 2 varian utama asam lemak sintase, yaitu asam lemak sintase 1 atau FAS1 ditemukan pada vertebrata dan jamur, dan asam lemak sintase 2 atau FAS2 ditemukan pada tumbuhan dan bakteri. Dengan sistem FAS1 atau FAS1, sintesis asam lemak menghasilkan satu produk dan tidak ada zat antara yang dilepaskan. Ketika panjang rantai mencapai 16 karbon, produk tersebut yaitu palmitat 16:0 meninggalkan siklus. Kedua, FAS2 atau FAS2 pada tumbuhan dan bakteri adalah sistem terdisosiasi. Setiap langkah dalam sintesis dikatalisis oleh enzim yang terpisah dan dapat berdifusi secara bebas. Tidak seperti FAS1, FAS2 menghasilkan berbagai produk, termasuk asam lemak jenuh dengan beberapa panjang seperti asam lemak tak jenuh, bercabang, dan hidroksi. Sistem FAS2 juga ditemukan di mitokondria pebrata. Kedua, transfer gugul malonil dari malonyl-CoA ke gugus SH-ACP juga dikatalisis oleh malonyl asetil-CoA ACP transferase. Dalam kompleks sintase bermuatan, gugus asetil dan malonyl diaktifkan untuk proses pemanjangan rantai. Langkah yang pertama, kondensasi. Reaksi pertama dalam pembentukan rantai asam lemak adalah kondensasi yang melibatkan gugus asetil dan malonyl teraktivasi untuk membentuk asetoasetil ACP. Gugus asetoasetil yang terikat pada ACP melalui gugus fosfopantetein SH secara bersamaan, satu molekul karbon dioksida dihasilkan. Langkah kedua, reduksi gugus karbonil asetoasetil ACP yang terbentuk pada tahap kondensasi sekarang mengalami reduksi gugus karbonil pada C3 untuk membentuk D-beta hidroksi butiril ACP. Langkah ketiga, dehidrasi unsur-unsur air sekarang dihilangkan dari C2 dan C3 dari D-beta hidroksi butiril ACP untuk menghasilkan ikatan rangkap dalam produk trans delta 2 butenoil ACP. Keempat, reduksi ikatan ganda. Ikatan rangkap trans delta 2 butenoil ACP direduksi jenuh untuk membentuk butiril ACP oleh aksi enoil ACP reduktase atau ER. Lagi, NADPH adalah donor elektron. Langkah kelima, gugus butiril dipindahkan dari gugus fosfopantetein SH dari ACP ke gugus cysteine SH dari beta ketoasil ACP sintase yang awalnya mengandung gugus asetil. Keenam, gugus malonyl lain dihubungkan ke gugus fosfopantetein SH dari ACP yang sekarang kosong. Kondensasi terjadi ketika gugus butiril yang bertindak seperti gugus asetil pada siklus pertama terikat pada 2 karbon dari gugus malonyl ACP
dengan kehilangan karbon dioksida secara bersamaan. Produk dari kondensasi ini adalah gugus asil 6 karbon yang terikat secara kovalen dengan gugus fosfopantetein SH. Ikan bahwa hanya 6 molekul air bersih yang dihasilkan, karena satu digunakan untuk menghidrolisis tioester yang menghubungkan produk palmitat dengan enzim. Proses keseluruhannya adalah sebagai berikut: 8 asetil CoA ditambah 7 ATP ditambah 14 NADPH+ ditambah 14 H+ menjadi palmitat ditambah 8 CoA ditambah 7 ADP ditambah 7 PI ditambah 14 NADP+ ditambah 6 H2O. Biosintesis asam lemak seperti palmitat dengan demikian membutuhkan asetil CoA dan masukkan energi kimia dalam dua bentuk, yaitu potensial transfer gugus ATP dan daya pereduksi NADPH. ATP diperlukan untuk mengikat karbon dioksida ke asetil CoA untuk membuat malonil CoA. Molekul NADPH diperlukan untuk mereduksi gugus beta keto dan ikatan rangkap. B. Regulasi biosintesis asam lemak. Asetil CoA karboksilase tanaman dan bakteri tidak diatur oleh sitrat atau oleh siklus fosforilasi defosforilasi. Enzim tanaman diaktifkan oleh peningkatan pH stroma dan Mg2+ yang terjadi pada penerangan tanaman. Bakteri tidak menggunakan triasi gliserol sebagai penyimpanan energi. Dalam E. coli, peran utama sintesis asam lemak adalah menyediakan prekursor untuk lipid membran. Regulasi proses ini kompleks, melibatkan nukleotida guanin yang mengkoordinasi pertumbuhan sel dengan pembentukan membran. C. Asam lemak jenuh rantai panjang disintesis dari palmitat. Asam palmitat produk utama sistem asam lemak sintesis dalam sel hewan adalah prekursor asam lemak rantai panjang lainnya. Asam palmitat adalah prekursor stearat dan asam lemak jenuh rantai lebih panjang, serta asam tak jenuh tunggal pamitoleat dan oleat. Mamalia tidak dapat mengubah oleat menjadi linoleat atau alfa-linolenat di arsir merah muda, yang karenanya diperlukan dalam makanan sebagai asam lemak esensial. D. Biosintesis triasil gliserol. Tahap pertama dalam biosintesis triasil gliserol adalah asilasi 2 gugus hidroksil bebas L-gliserol 3-fosfat oleh 2 molekul asil CoA lemak untuk menghasilkan diasil gliserol 3-fosfat yang lebih umum disebut asam fosfatidat atau fosfatidat. Asam fosfatidat hadir hanya dalam jumlah sedikit dalam sel, tetapi merupakan perantara sentral dalam biosintesis lipid, dapat diubah menjadi triasil gliserol atau gliserol fosfolipid. Dalam jalur ke triasil gliserol, asam fosfatidat dihidrolisis oleh asam fosfatidat fosfatase, juga disebut lipin, untuk membentuk 1,2 diasil gliserol. Diasil gliserol kemudian diubah menjadi triasil gliserol melalui transesterifikasi dengan asil CoA lemak ketiga. Gugus asil lemak diaktifkan dengan pembentukan asil lemak CoA, kemudian ditransfer ke ikatan ester dengan L-gliserol 3-fosfat, dibentuk dengan salah satu dari dua cara yang ditunjukkan. Asam fosfatidat ditunjukkan di sini dengan stereokimia pada C2 dari molekul gliserol. Produk antara dengan hanya satu gugus asil lemak teresterifikasi adalah asam lisofosfatidat. Kesimpulan, proses biokimia sintesis asam lemak pada hewan dan tumbuhan relatif sama, namun berbeda dengan tumbuhan yang mampu membuat sendiri kebutuhan asam lemaknya.
hewan kadangkala tidak mampu memproduksi atau mencukupi kebutuhan asam lemak tertentu. Asam lemak yang harus dipasok dari luar ini dikenal sebagai asam lemak esensial, karena organisme yang memerlukan tidak memiliki cukup enzim untuk membentuknya. Baik, itu saja yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.